Langkah pertama, buka aplikasi Smart App Creator di perangkat kalian. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul tampilan awal seperti ini, seperti di gambar ini. Di sini kalian bisa menyesuaikan perangkat yang digunakan, apakah itu Android, iPhone, ataupun iPad. Nah, pada contoh kali ini, saya akan menggunakan Android Phone, jadi silahkan klik bagian Android. Setelah itu, kita akan memilih orientasi tampilan aplikasi. Kalian bisa milih horizontal landscape, vertical portrait, atau mix gabungan. Nah, pada tutorial ini, saya memilih mix agar tampilan aplikasi bisa lebih fleksibel. Jika pengaturan sudah sesuai, klik aktif. Selanjutnya akan muncul halaman aktivasi. Karena kita menggunakan versi gratis, cukup isi pada bagian registration saja. Setelah itu klik free trial for 60 days. Kemudian pilih kembali jenis proyek yang ingin dibuat sesuai dengan pilihan sebelumnya. Setelah semua langkah sudah selesai, kita akan masuk ke halaman utama untuk memulai membuat aplikasi. Setelah masuk ke halaman kerja SAC, pada bagian halaman paling atas itu sebenarnya boleh diisi ataupun tidak. Namun pada tutorial ini saya akan mengisinya dengan logo UPI sebagai identitas aplikasi. Nah, caranya, tambahkan image dengan cara klik insert, terus klik image, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Di sini saya akan memasukkan logo UPI terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan memulai membuat halaman pertama. Caranya, tambahkan image dengan cara klik insert, terus klik image, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Di sini saya akan memasukkan cover terlebih dahulu. Jika sudah, di sini kita akan menambahkan tombol start untuk memulai aplikasi. Nah, untuk menambahkan itu, klik insert, terus tambah image atau button, lalu masukkan gambar, tombol start. Nah, terus atur posisinya agar terlihat jelas dan menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Kemudian pada halaman kedua, kita tambahkan image kedua, yaitu tampilan menu utama. Nah, jika sudah, kembali lagi ke halaman cover. Selanjutnya, agar tombol bisa ditekan, kita tambahkan interaksi. Klik tombol Start, lalu pilih menu Interaction, pilih Touch, kemudian pada bagian objek, pilih tombol Start. Setelah itu, cari menu di samping objek, yaitu Switch Page, lalu klik. Terus, jika sudah, pilih halaman kedua sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol Start disentuh, maka aplikasi akan langsung berpindah ke halaman menu utama atau halaman kedua. Selanjutnya, kita akan membuat halaman ketiga. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ketiga ini, kita akan membuat halaman profil pengembang atau identitas pembuat. Sebelumnya, kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu bahan seperti nama, kelas, NIM, dan informasi lainnya dalam satu file. Untuk isi identitasnya, bebas bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah halaman profil sudah dibuat, selanjutnya kita kembali ke halaman menu utama atau halaman pertama. Di sini kita akan mengaktifkan tombol profil pembuat agar bisa disentuh. Caranya, sama seperti saat membuat tombol start sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat agar tulisan profil pembuat bisa disentuh. Caranya, klik insert, klik image, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tulisan profil, misalnya ikon atau tombol. Kemudian, atur ukuran image tersebut dan sesuaikan dengan posisi tulisan profil pembuat sehingga terlihat seperti tombol. Jika sudah, klik pada image tersebut, lalu pilih menu interaction, selanjutnya pilih touch. Pada bagian objek, pastikan yang dipilih adalah image tersebut. Kemudian, pilih aksi switch page, pilih halaman ketiga sebagai tujuan, yaitu halaman profil pembuat. Selanjutnya, kita akan membuat halaman keempat, namun sebelumnya kita akan kembali ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ini, kita klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman keempat ini, kita akan membuat halaman petunjuk. Halaman ini berisi cara menggunakan aplikasi Elsaku ini, seperti cara memilih menu, cara membaca materi, cara mengerjakan kuis, dan cara memainkan game. Nah, kemudian, tambahkan isi petunjuk dengan cara klik insert, terus teks, atau bisa juga ditambahkan gambar pendukung agar lebih menarik. Nah, atur posisi teks agar mudah dibaca oleh pengguna. Setelah halaman petunjuk selesai dibuat, kita kembali ke halaman menu utama atau halaman pertama. Selanjutnya, kita aktifkan tombol petunjuk agar bisa disentuh. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik tombol petunjuk, lalu pilih Interaction, kemudian pilih Touch, lalu pada bagian aksi pilih Switch Page. Terakhir, pilih halaman keempat sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol petunjuk disentuh, maka akan berpindah ke halaman petunjuk. Kita akan membuat halaman selanjutnya. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman kelima ini, kita akan membuat halaman tujuan. Nah, langkah pertama, tambahkan image sebagai background atau pendukung tampilan. Caranya, klik insert, terus klik image, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Sesuaikan ukuran gambar dengan halaman agar terlihat rapi dan menarik. Setelah halaman tujuan selesai, selanjutnya kita akan kembali ke menu utama atau halaman pertama. Kemudian, kita aktifkan tombol tujuan agar bisa disentuh. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik tombol tujuan, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch, terus klik objek dan klik tujuan, lalu pada bagian aksi pilih switch page, terus pilih halaman kelima sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol tujuan disentuh, maka akan berpindah ke halaman tujuan.
Selanjutnya, kita akan membuat halaman ke-6. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ke-6 ini, kita akan membuat halaman capaian pembelajaran. Nah, langkah pertama, tambahkan image sebagai background atau tampilan pendukung. Caranya, klik Insert, terus klik Image, lalu pilih gambar yang akan digunakan. Sesuaikan ukuran gambar dengan halaman agar terlihat rapi. Setelah itu, tambahkan teks capaian pembelajaran dengan klik Insert, terus klik teks, isi dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Setelah menggunakan aplikasi ini, atur posisi teks agar mudah dibaca dan terlihat menarik. Nah, jika halaman sudah selesai, selanjutnya kita kembali ke halaman menu utama, yaitu halaman pertama. Kemudian, kita aktifkan kembali capaian pembelajaran agar bisa disentuh. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik tombol capaian pembelajaran, lalu pilih interaction, kemudian touch, lalu pada bagian objek, kalian pilih capaian pembelajaran. Terus pilih switch page, terus pilih halaman ke-6 sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol tersebut tersentuh, maka akan berpindah ke halaman capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membuat halaman ke-7. Caranya, klik pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ini, kita akan membuat halaman materi. Nah, langkah pertama, tambahkan image sebagai background. Caranya, klik Insert, terus klik Image, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tema lingkungan atau materi yang sudah disiapkan. Sesuaikan ukuran gambar dengan halaman agar terlihat rapi dan menarik. Jika cover halaman materi sudah selesai, kemudian kita kembali ke halaman menu utama atau halaman yang pertama. Nah, kemudian kita aktifkan tombol materi agar bisa disentuh. Caranya sama seperti biasa. Klik tombol materi, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch, lalu klik objek, lalu pilih materi. Bagian aksi, pilih switch page. Terus pilih halaman ke-7 sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol tersebut disentuh, maka akan berpindah ke halaman materi. Selanjutnya, kita mulai membuat isi materi. Materi akan dibagi menjadi beberapa slide, yaitu yang pertama itu ada pengertian lingkungan. Setiap slide akan diberi tombol panah untuk berpindah ke slide berikutnya. Caranya, tambahkan gambar panah mau itu ke kanan ataupun ke kiri. Klik interaction, pilih touch, lalu pilih switch page ke halaman selanjutnya. Misal yang kanan itu ke materi kedua, yang kiri itu ke cover materi atau ke slide selanjutnya atau berikutnya. Lakukan langkah ini pada setiap slide agar materi bisa dibaca secara berurutan hingga akhir. Lakukan langkah ini pada setiap slide agar materi bisa dibaca secara berurutan hingga akhir.
Setelah semuanya sudah dibuat materi, selanjutnya kita akan membuat halaman ke-16. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ke-16 ini, kita akan membuat halaman eksplorasi. Langkah pertama, tambahkan image sebagai background atau tampilan pendukung. Caranya, klik Insert, terus klik Image, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tema lingkungan, sesuai ukuran gambar dengan halaman agar terlihat rapi dan menarik. Setelah itu, tambahkan teks penjelasan dengan klik Insert, klik teks, isi dengan kegiatan eksplorasi, misalnya mengamati lingkungan sekitar dan lain-lain. Atur posisi teks dan gambar agar mudah dibaca oleh pengguna. Setelah halaman eksplorasi selesai, selanjutnya kita kembali ke halaman menu utama ataupun halaman pertama. Kemudian kita aktifkan tombol eksplorasi agar bisa disentuh. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik tombol eksplorasi, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch, lalu pilih objek dan pilih eksplorasi. Lalu pada bagian aksi, pilih switch page. Pilih halaman ke-16 sebagai tujuan. Dengan begitu, ketika tombol eksplorasi disentuh, maka akan berpindah ke halaman eksplorasi. Selanjutnya, saya akan membuat halaman kuis. Langkah pertama, buat halaman baru sebagai cover kuis. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ini, tambahkan gambar cover kuis, klik Insert, klik Image, lalu pilih gambar yang sesuai atau desain yang sudah disiapkan. Atur ukurannya agar memenuhi halaman dan terlihat menarik. Setelah itu, saya akan membuat halaman berikutnya, yaitu halaman kuis nomor 1. Klik kanan lagi pada panel halaman, lalu pilih New Page, kemudian isi dengan soal dan pilihan jawaban yang sudah disiapkan. Jika sudah, kembali lagi ke halaman cover kuis. Selanjutnya, kita akan membuat tombol mulai kuis agar bisa disentuh. Caranya, klik Insert, klik Hotspot, kemudian blok atau arahkan hotspot ke tulisan mulai kuis. Setelah itu, klik Interaction, lalu pilih Touch, lalu pada bagian objek pilih Hotspot, kemudian pilih aksi Switch Page, dan tentukan tujuan ke halaman kuis nomor 1. Selanjutnya, kita akan membuat soal kuis nomor 1 beserta penilaian benar dan salahnya. Langkah pertama, klik Insert, terus klik Hotspot, kemudian buat 4 bagian hotspot sesuai dengan pilihan jawaban yaitu A, B, C, dan D. Karena pada soal ini jawaban yang benarnya itu adalah B, maka A adalah salah, C dan D juga salah. Untuk pilihan C dan D yang berdekatan, kita bisa menggabungkannya menjadi satu hotspot agar lebih praktis. Selanjutnya, kita tambahkan sistem penilaian menggunakan counter. Klik pada bagian counter, di sini terdapat 2 jenis, yaitu page counter untuk satu halaman soal saja, dan global counter untuk beberapa halaman atau banyak soal. Nah, karena kita akan membuat banyak soal, maka gunakan global counter. Terus posisikan tampilan nilai pada tempat yang sudah disediakan di halaman. Selanjutnya, kita atur interaksi pada setiap jawabannya. Untuk jawaban itu kan salah, klik hotspot A, terus pilih interaction, terus klik touch, klik objek, dan pilih counter. Kemudian pilih decrease karena jawabannya salah dan isi 0 saja, dan setelah itu submit. Sekarang klik hotspot B, lalu pilih interaction, klik touch, lalu klik objek, lalu pilih counter. Lalu setelah itu pilih increase karena jawabannya benar. Tambahkan nilai pada bagian increase karena saya membuat 10 soal, maka setiap jawaban benar bernilai 10 poin. Sehingga jika semua benar, total nilainya jadi 100 poin. Selanjutnya, klik hotspot C dan D, setelah itu pilih interaction, klik touch, lalu klik objek dan pilih counter. Lalu pilih decrease karena jawabannya salah, jadi isi saja 0, dan setelah itu submit. Setelah semuanya sudah selesai, kita coba terlebih dahulu, klik untuk preview, dan setelah itu, jika diklik jawaban yang salah, itu tidak akan ada tambahan nilai atau tetap 0, dan untuk jawaban yang benar itu akan menambahkan nilai 10. Selanjutnya, kita akan menambahkan indikator jawaban benar dan salah pada soal kuis. Nah, langkah pertama, klik Insert, terus klik Image, kemudian tambahkan gambar tanda salah terlebih dahulu. Karena jawaban A adalah salah, maka letakkan gambar tanda salah di dekat pilihan A. Atur posisi dan ukuran sesuai kebutuhan agar terlihat rapi. Selanjutnya, tambahkan gambar tanda benar, letakkan di dekat jawaban B, karena B adalah jawaban yang benar. Untuk jawaban C dan D, karena keduanya salah, maka tambahkan juga tanda salah di dekat pilihan tersebut. Setelah semua gambar ditambahkan, kita akan mengatur interaksinya. Klik jawaban A, lalu pilih interaction, terus klik touch, kemudian pilih objek, lalu pilih gambar tanda salah yang berada di dekat jawaban A. Setelah itu pilih apply, lalu klik add. Selanjutnya, klik jawaban B, lalu pilih interaction, lalu klik touch, lalu pilih objek, lalu pilih gambar tanda benar di dekat jawaban B, kemudian pilih apply, lalu klik add. Untuk jawaban C dan D, lakukan langkah yang sama, klik hotspot C dan D, terus pilih interaction, lalu klik touch, lalu pilih objek, lalu pilih tanda salah, lalu pilih apply, dan klik tanda add. Kita akan mengatur agar tanda benar dan salah tidak langsung terlihat saat halaman dibuka. Caranya, klik terlebih dahulu gambar tanda salah yang paling atas. Kemudian pilih menu properti, lalu klik ikon pengaturan atau setting. Setelah itu cari dan aktifkan opsi Hide Object when browsing. Fungsi dari fitur ini adalah agar gambar tanda benar dan salah tidak langsung muncul, tetapi hanya akan muncul ketika jawaban dipilih. Setelah semua pengaturan selesai, saya akan mencoba terlebih dahulu dengan klik preview. Jika setiap jawaban diklik dan tanda benar atau salah muncul, berarti pengaturannya sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan menambahkan fitur suara pada setiap jawaban, baik suara untuk jawaban benar maupun salah.
Nah, langkah pertama, klik insert, lalu cari audio atau ikon musik, kemudian tambahkan file audio salah. Pastikan file audio yang digunakan format MP3. Setelah audio dimasukkan, simpan di pojok atas halaman agar tidak mengganggu tampilan. Selanjutnya, klik audio tersebut lalu pilih properti, klik ikon setting, kemudian aktifkan opsi hide object when browsing, agar audio tidak terlihat saat kuis dijalankan. Setelah itu, klik jawaban A karena jawaban A ini salah. Pilih interaction, lalu klik touch, lalu kemudian klik object, lalu pilih audio salah yang tadi sudah dimasukkan. Setelah itu, klik play, lalu klik add. Sekarang saya akan mencoba terlebih dahulu. Jika saat jawaban A dipilih suara salah terdengar, berarti pengaturannya berhasil. Selanjutnya, saya akan menambahkan audio benar dengan cara yang sama. Caranya, klik insert, lalu klik audio, lalu masukkan file audio benar. Simpan di pojok dekat audio salah sebelumnya. Kemudian, klik properti, masuk ke setting, lalu aktifkan hide object when browsing. Setelah itu, klik jawaban B, karena ini adalah jawaban yang benar. Pilih interaction, terus klik touch, lalu klik object, lalu pilih audio benar. Terus klik play, terus klik add. Sekarang saya akan mencoba kembali. Jika saat jawaban A dipilih itu salah dan jawaban B itu benar, berarti pengaturannya berhasil. Sekarang saya akan menambahkan tombol panah ke kiri dan ke kanan agar dapat berpindah ke halaman berikutnya. Caranya, klik image dan klik tombol yang akan dimasukkan. Setelah soal kuis nomor 1 selesai dibuat, selanjutnya kita akan membuat halaman baru untuk kuis nomor 2. Caranya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih New Page. Pada halaman ini, kita buat soal kuis nomor 2 dengan langkah yang sama seperti pada soal nomor 1. Mulai dari menambahkan soal dan pilihan jawaban, membuat hotspot pada setiap pilihan, menentukan jawaban benar dan salah menggunakan kontur, menambahkan tanda benar dan salah, serta menambahkan audio pada setiap jawaban. Dah, kira.
Setelah semua soal kuis selesai dibuat, selanjutnya kita akan menghubungkan menu utama ke halaman kuis. Nah, pertama, kembali ke halaman menu utama, kemudian klik insert, terus klik hotspot. Setelah itu, blok atau arahkan hotspot pada tulisan menu yang akan digunakan untuk masuk ke kuis. Terus pastikan sesuai, misalnya pada tulisan kuis di menu utama. Selanjutnya, klik interaction lalu pilih touch. Pada bagian objek, pilih hotspot yang sudah dibuat. Kemudian pilih aksi switch peg. Terakhir, arahkan ke halaman cover kuis atau halaman awal kuis. Selanjutnya, kita akan menambahkan tombol home pada halaman cover quiz agar pengguna bisa kembali ke menu utama. Pertama, kembali ke halaman cover quiz, kemudian klik insert, terus klik image, lalu tambahkan gambar icon rumah. Terus atur posisi tombol di pojok kiri atas sesuai kebutuhan agar mudah terlihat. Setelah itu, klik gambar tombol home tersebut, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch. Pada bagian objek, pastikan yang dipilih adalah tombol home. Selanjutnya, pilih aksi switch peg, arahkan ke halaman menu utama sebagai tujuan. Jika kita ingin menggunakan tombol home sendiri, kita bisa menghilangkan tombol navigasi bawaan dari SAC. Caranya, klik menu page di bagian atas, kemudian pilih close navigation. Dengan langkah ini, tombol bawaan seperti icon rumah di pojok akan otomatis hilang, sehingga kita bisa menggunakan desain tombol sendiri yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat halaman baru untuk cover game. Caranya sama seperti sebelumnya, klik kanan pada panel halaman, lalu pilih new page, kemudian tambahkan image sebagai tampilan cover game. Klik insert, terus klik image, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tema permainan. Atur ukurannya agar memenuhi halaman dan terlihat menarik. Setelah itu, kita tambahkan tombol home agar bisa kembali ke menu utama. Klik insert, klik image, lalu pilih gambar icon rumah. Letakkan di pojok kiri atas agar mudah diakses. Selanjutnya, klik tombol home tersebut, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch. Pada bagian objek, pilih tombol home, lalu pilih aksi switch peg. Arahkan ke halaman menu utama. Selanjutnya, kita akan membuat halaman baru untuk cover game drag and drop. Caranya sama seperti langkah sebelumnya, klik kanan pada panel halaman lalu pilih new page, kemudian tambahkan image sebagai tampilan cover game. Terus klik insert, klik image, lalu pilih gambar yang sesuai dengan tema drag and drop. Atur ukuran gambar agar memenuhi halaman dan terlihat menarik. Setelah halaman cover game dan cover game drag and drop sudah selesai dibuat, selanjutnya kita akan menghubungkannya. Pertama, kembali ke halaman cover game, kemudian klik insert, terus klik hotspot. Setelah itu, blok atau arahkan hotspot pada tulisan mulai game. Selanjutnya, klik interaction, lalu pilih touch. Pada bagian objek, pilih hotspot yang sudah dibuat, kemudian pilih aksi switch peg. Terus arahkan ke halaman cover game drag and drop sebagai tujuan. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman cover game drag and drop. Pada halaman ini, kita akan menambahkan tombol home agar pengguna bisa kembali ke halaman sebelumnya, yaitu cover game. Caranya, klik insert, klik image, lalu pilih icon rumah. Letakkan tombol tersebut di pojok kiri atas agar mudah terlihat. Setelah itu, klik tombol home, lalu pilih interaction, kemudian pilih touch, lalu pada bagian objek pilih tombol home. Selanjutnya, pilih aksi switch peg dan arahkan ke halaman cover game. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman game drag and drop. Langkah pertama, masukkan terlebih dahulu soal yang akan digunakan pada game. Setelah itu, masukkan juga jawaban-jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika semua jawaban sudah dimasukkan, selanjutnya kita buat area jawaban. Caranya, klik insert, klik hotspot, lalu blok kotak-kotak kosong yang akan menjadi tempat jawaban. Pastikan semua kotak sudah diberi hotspot. Agar tidak membingungkan, kalian bisa memberi tanda atau nomor pada setiap hotspot. Namun, pada contoh ini, saya hanya mengubah nomornya saja. Setelah itu, kita tambahkan counter untuk penilaian. Nah, di sini kebetulan saya membuat satu halaman, jadi saya memilih peg counter. Kemudian tambahkan juga audio. Pastikan file yang digunakan berformat MP3. Nah, di sini saya akan memasukkan sound yang benar. Nah, selanjutnya kita akan mengatur agar jawaban bisa digeser-geser. Nah, klik satu persatu pilihan jawaban, lalu masuk ke menu properti, kemudian klik icon setting, lalu cari bagian dragging. Nah, aktifkan passback after dragging, dan untuk bagian end run when dragging, hilangkan tanda centangnya. Lakukan pengaturan ini pada semua pilihan jawaban. Setelah selesai, kita coba dengan klik preview. Periksa apakah semua jawaban sudah bisa digeser atau belum ke tempat yang sesuai. Selanjutnya, kita akan mengatur penilaian atau skor pada game drag and drop. Caranya, klik satu persatu pilihan jawaban yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke menu interaction. Selanjutnya, pilih enter hotspot. Di bagian ini, pastikan jawaban tersebut diarahkan ke hotspot yang sesuai. Sebagai contoh, pada pilihan jawaban pertama, jawaban tersebut harus masuk ke hotspot nomor 3. Maka pilih hotspot nomor 3. Setelah itu, pada bagian objek pilih counter. Kemudian pilih increase karena ini ada jawaban yang benar. Selanjutnya, tambahkan nilai pada counter karena pada contoh ini hanya terdapat satu halaman dengan 4 jawaban. Maka setiap jawaban benar diberi nilai 25. Sehingga jika semua jawaban benar, total nilai yang didapat adalah 100. Lakukan jawaban yang sama pada semua jawaban sesuai dengan pasangan hotspot masing-masing. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek suara pada jawaban yang benar di game drag and drop. Nah, caranya klik satu persatu pilihan jawaban, kemudian masuk ke menu interaction, selanjutnya pilih enter hotspot. Pastikan setiap pilihan jawaban diarahkan ke hotspot yang sesuai. Sebagai contoh, kan di sini ada pilihan jawaban satu itu cocok dengan hotspot nomor 3, maka pilih hotspot nomor 3. Setelah itu, pada bagian objek pilih sound atau audio yang sudah dimasukkan sebelumnya, kemudian pilih play, lalu klik add. Lakukan langkah ini pada setiap pilihan jawaban yang benar sesuai dengan pasangannya.
Selanjutnya, saya akan mencoba terlebih dahulu hasil dari game drag and drop yang sudah dibuat. Klik tombol preview untuk melihat hasilnya. Pada saat dijalankan, jika pilihan jawaban ditempatkan pada posisi yang benar, maka jawaban akan tetap di tempat, tidak kembali, dan nilai akan bertambah. Namun, jika jawaban salah ditempatkan, maka pilihan jawaban akan kembali ke semula. Selanjutnya, kita akan membuat game kedua, yaitu game mencocokkan. Langkah pertama, buat halaman baru seperti biasa dengan klik kanan pada panel halaman, lalu klik new page, kemudian tambahkan image sebagai tampilan awal atau cover game. Sesuaikan ukuran gambar agar memenuhi halaman dan terlihat menarik. Setelah itu, kita akan membuat halaman khusus untuk permainan. Tambahkan halaman baru lagi, lalu beri nama game. Pada halaman ini, masukkan background game agar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, kita akan menambahkan elemen untuk mencocokkan. Klik menu template, lalu pilih teks. Di bagian ini terdapat dua pilihan tampilan, yaitu teks lurus ke atas atau teks lurus ke samping. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, namun pada tutorial ini, saya menggunakan template yang lurus ke samping. Setelah itu, kalian bisa mulai memasukkan isi soal dan pasangan jawabannya dengan sesuai materi. Selanjutnya, kita akan mengatur tampilan garis pada game mencocokkan. Masih di bagian template setting, terdapat beberapa pengaturan yang bisa disesuaikan. Untuk bagian paling atas, terdapat pengaturan ukuran garis yang akan digunakan untuk mencocokkan. Di sini saya menggunakan ukuran 6 agar garis terlihat lebih jelas saat diseret. Selanjutnya, ada pengaturan line color. Bagian ini digunakan untuk menentukan warna garis yang akan ditarik saat mencocokkan jawaban. Silahkan pilih warna sesuai dengan desain yang diinginkan. Kemudian ada pengaturan vertical gap. Bagian ini digunakan untuk mengatur jarak antara soal dan pilihan jawaban secara vertikal. Nah, untuk pengaturan horizontal, saya menggunakan nilai 1 saja agar tampilan tetap rapi dan tidak terlalu renggang. Setelah semua pengaturan selesai, selanjutnya saya akan mencoba mereview permainan mencocokkan. Caranya, klik tombol preview untuk melihat hasilnya. Pada saat dijalankan, kita bisa mencoba menarik garis dari soal ke jawaban yang sesuai. Jika garis dapat terhubung dengan baik dan sesuai dengan pasangan yang benar, berarti pengaturan sudah berhasil. Perhatikan juga apakah garis terlihat jelas, apakah jarak antara soal dan jawaban sudah rapi, serta apakah permainan mudah digunakan. Setelah semua game selesai dibuat, selanjutnya kita akan menghubungkan menu utama ke halaman game. Pertama, kembali ke halaman menu utama, kemudian klik insert, klik hotspot. Setelah itu, blok atau arahkan hotspot pada tulisan game di menu utama. Selanjutnya, klik interaction, lalu pilih touch. Pada bagian objek, pilih hotspot yang sudah dibuat, kemudian pilih aksi switch back, arahkan ke halaman game sebagai tujuan. I just had to let you know you're